Oke, Dok. Jadi Anda ini sebenarnya yakin nggak kita sampai pada herd immunity? Ataukah memang tidak perlu seperti di Swedia lagi tadi? Saya kira yakin saya, asal semuanya terpenuhi. Kita maklum pemerintah juga berat, apalagi saya sempat guyon dengan teman-teman, itulah bedanya negara demokrasi dan negara otoriter. Ya. Kalau negara demokrasi semuanya berhak ngomong, semuanya berhak nolak. Jadi dibutuhkan pimpinan yang betul-betul extra fight gitu ya. Tapi kalau negara otoriter, wajib ini tidak boleh tidak, sudah semuanya ikut gitu kan. Nah kita alhamdulillah sudah negara demokrasi, jadi semuanya agak sulit gitu ya. Cuman Jadi kebanyakan semua, ngomong, Dok, akhirnya. justru itu. Jadi sampai ini keluar sedikit, saya kemarin diminta buat puisi 76 penyair Indonesia begitu ya. Apa yang terjadi sekarang? Salah satunya itu. Karena corona ini bukan hanya kesehatan yang terganggu, semua aspek, termasuk peradaban gitu ya. Peradaban kita juga terganggu. Ya, jadi politik kita cuma terganggu. Nah, inilah yang terjadi, semuanya berhak ngomong. Yang ngomong itu kadang-kadang profesinya juga berbeda, itu, dan semuanya akan terjadi seperti itu. Dan inilah kesulitan kita. Saya ingat dulu waktu awal-awal Menteri BUMN mencari vaksin yang cepat-cepat dia keluar, itu banyak yang protes kan. Kenapa belum apa-apa sudah cari vaksin, belum tentu manfaatnya, belum tahu khasiatnya. Kita tidak tahu bahwa vaksin ini diperebutkan kan, diperebutkan oleh banyak orang. Jadi sampai kita kadang-kadang harus bayar dulu, vaksinnya belum jelas, belum dapat, karena kita sendiri belum bisa buat vaksin. Jadi itu diperebutkan, untung kita ada uang, begitu ya. Walaupun uangnya dari mana kita tidak ambil pusing. Jadi kadang-kadang ya kita juga mikir kalau memang kondisi pemerintah seperti ini, kita maklumi lah ya. Mau BLT segala macam itu tidak mudah ya. Termasuk juga saya sering nasihatkan teman-teman, kadang-kadang yang insentif tenaga kesehatan yang belum ada, ya kita maklumi saja, kita kerja saja. Jangan mikir soal uang, soal rezeki itu di tangan Tuhan, saya bilang. Yang penting kita kerja, mohon perlindungan, mudah-mudahan kita sehat dan kita bisa nolong orang. Gitu. Oke. Dok, pada kondisi saat ini kemarin dengan angka hampir 1.000 untuk yang positif di Palembang. Iya. Apakah Anda setuju kalau kemudian PPKM-nya menjadi darurat? Sebenarnya Betul. kriterianya seperti apa, Dok? Iya. Jadi waktu kita ada pertemuan dengan Pak Wali Kota, kira-kira seminggu 10 hari yang lalu tentang pembelajaran tatap muka. Waktu itu akhirnya diputuskan diundur lagi, tidak jadi kita pembelajaran tatap muka. Waktu itu ada salah satu media bertanya ke saya bagaimana mengenai PPKM ini. Saya mengusulkan waktu itu, walaupun kita belum PPKM darurat, saya menganjurkan kalau bisa kita lebih duluan PPKM darurat. Itu saya mengusulkan. Kenapa? Karena kita ini kadang-kadang sering terlena. Betul. Melihat di India yang jauh, kita bilang, kita tidak apa-apa. Gitu. Betul. Lihat di Jawa, Bali seperti itu, kita aman-aman saja. Nanti kalau sudah rame, baru kita pusing. Gitu. Seharusnya dari awal, sudah kita lihat di Jawa itu sudah dekat, di Bandar Lampung sudah kena, kenapa kita tidak memulai begitu? Nah, itu dikomen, dimasukkan di Instagram, komen oleh banyak orang, saya senyum-senyum saja baca, ya Bapak ini tidak ngerti, kami ini tidak kasih duit, nak makan wak mano, kaget mati kelaparan, gitu ya. Itu respon masyarakat, itu harus kita mengerti, begitu. Saya juga tidak menginginkan sebetulnya bagi yang pekerja harian yang harus keluar untuk tetap di rumah. Tapi yang kita sayangkan adalah mereka tidak patuh dengan prokes. Kalau kita lihat di pasar-pasar tradisional yang di jalan-jalan, berapa persen yang pakai masker gitu? Apa sulitnya pakai masker seperti itu kan? Jadi seolah-olah kita itu nantang. Nantang itu bukan nantang virus sebetulnya. Kita itu nantang Tuhan sebenarnya. Wah, saya tidak apa-apa begitu. Padahal itulah yang ingin kita takutkan. Kita tidak boleh sombong. Kita pun para tenaga kesehatan ini selalu saya anjurkan. Walaupun kita pakai APD lengkap, saya bilang APD kita itu ada 2. Yang pertama ini masker, semuanya ini APD lengkap. APD yang kedua yang lebih penting, APD spiritual. Kita harus selalu berdoa,
Ya, kita harus zikir karena APD yang anunya ini, yang biasa ini itu tidak ada artinya kalau memang kita ditakdirkan untuk itu, gitu ya. Nah, makanya kalau kita lihat masyarakat yang seenaknya saja tidak mau pakai masker itu kita sedih gitu. Nanti pas di rumah sakit ribut, tempat tidak ada, sekarang obat susah sekali gitu. Banyak sekali obat-obat yang isolasi mandiri itu kosong. Nah, padahal sebelumnya kalau kita sadari bahwa ya ini karena ulah kita juga begitu. Iya, oke. Saya terhenyak sekali mendengar Iya. Dr. Zulher bilang APBD lagi. APD. APD spiritual. Iya, nah itu. APD spiritual. Kita tahu bahwa Dr. Zulher ini bukan sekadar dokter yang jago, tapi beliau spiritualitasnya tinggi dan juga budayawan. Iyalah. Budayawan. Jadi luar biasa sekali multitasking.